Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan materi kajian kita yang dulu sempat terhenti, yaitu kajian kitab Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Insanul Kamil. Namun pada kesempatan Ramadan kali ini, karena kemungkinan dengan waktu yang terbatas kita baca satu persatu tidak selesai, maka akan kami ambil beberapa tema yang kami anggap cocok untuk kami sampaikan pada masa sekarang ini. Baik, pada kesempatan yang pertama ini kami akan menyampaikan terkait kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun tidak marah saat Rasulullah dikatakan tidak baik. Kami ambil dari kitab Muhammad Insan Kamil halaman 133. Wa qad ruwiya anna a'rabiyan ja'ahu yatlubu minhu syai'an fa'a'tahu thumma qala ahsantu ilaika qala al-a'rabiyyu la wala ajmalta faghadibal muslimun wa qamu ilaihi fa asyara ilaihim an kaffu thumma qama wa dakhala manzilahu wa arsala sallallahu alaihi wasallam ilaihi syai'an thumma qala ahsantu ilaika qala na'am fajazakallahu min ahlin wa ashiratin khairan faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innaka qulta ma qulta wa fi nafsi ashabi min dzalika syai'un fa in ahbabta fakul baina aydihim ma qulta baina yaday hatta yadhhaba ma fi sudurihim alaika qala na'am. Dikisahkan bahwa ada seorang badui yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta sesuatu kepada beliau. Kemudian Rasulullah memberinya, dan Rasulullah kemudian bertanya, ahsantu ilaika, apakah saya sudah berbuat baik kepadamu? Orang badui itu menjawab apa? Enggak, jenengan tidak berbuat baik. Wah, orang-orang yang ada di samping Rasulullah marah ketika itu. Masa Rasulullah sudah memberi malah dikatakan tidak baik? Bahkan kaum muslimin yang ada di samping Rasulullah itu berdiri mau menghampiri orang badui tersebut. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah memberikan isyarat, jangan. Kemudian Rasulullah masuk rumah. Apa yang dilakukan? Setelah itu Rasulullah memberi tambahan pemberian. Orang badui tersebut dikasih lagi. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, apa saya sudah berbuat baik padamu? Orang badui jawab, ya, engkau telah berbuat baik kalau kayak gini. Fajazakallahu min ahlin wa ashiratin khairan. Semoga Allah memberi balasan kepadamu dan kepada keluargamu dengan kebaikan. Kemudian Rasulullah berkata, wahai badui, kamu tadi telah mengucapkan suatu perkataan yang telah menyakiti hati para sahabatku. Maka dari itu saya ingin, jikalau engkau mengatakan perkataanmu yang terakhir ini di hadapan mereka, tentu rasa sakit hati yang ada pada perasaan sahabatku yang tadi akan hilang. Gimana, kamu mau atau tidak? Orang badui menjawab, oke, saya mau. Kita ulang lagi perkataan yang terakhir ini. Falamma kanal ghaddu awil ashiyu jaa faqala sallallahu alaihi wasallam inna hadzal a'rabi qal
ma qala fazidnahu fazama annahu radiya akadzalik qal na'am fajazakallahu min ahlin wa ashiratin khairan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mathali wa mathalu hadza mathalu rajulin lahu naqatun syaradat alaihi fattaba'aha an-nasu falam yaziduha illa nufura fanadahum sahibuha khallu baini wa baina naqati fa inni arfaqu biha minkum wa a'lam fatawajjaha laha baina yadayha fa akhadha laha min qumamil ardi faraddaha hatta ja'at wastanakhat wa shadda 'alayha rahlaha wastawa 'alayha wa inni law taraktukum haitsu qala ar-rajulu ma qala faqataltumuhu dakhalan nar rawahu Ahmad. Kemudian keesokan harinya orang Badui itu datang lagi sesuai dengan skenario yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, orang Badui ini kemarin telah mengatakan sesuatu yang membuat hati kalian tidak senang, dan sekarang orang Badui tersebut sudah kami tambah pemberian kami, dan orang Badui tersebut telah puas dengan pemberian itu. Rasulullah bertanya, bukankah demikian? Nah, kemudian orang Badui menjawab, nggih, iya, saya telah puas dengan pemberian engkau wahai Rasulullah. Semoga Allah memberimu balasan kebaikan kepadamu dan kepada keluargamu. Nah, dari sini dapat diambil beberapa pelajaran bahwa kasih sayangnya Rasulullah ini sangat luar biasa. Kelembutannya Rasulullah sangat luar biasa. Rasulullah ini tidak membalas keburukan dengan keburukan, tapi malah sebaliknya. Bayangkan orang yang sudah memberi tapi dikatakan tidak baik, tapi yang dilakukan Rasulullah tidak marah, tapi apa? Memberi kembali sehingga orang Badui tersebut puas. Ini apa? Menunjukkan bahwa sesuatu yang dilandasi dengan kasih sayang, dengan kelembutan, maka insya Allah semuanya akan berakhir happy ending, akan menyenangkan semuanya ridho dan rela. Yang kedua, celaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak mengurangi kedudukan beliau, tapi bahkan malah menambah kehebatan beliau, malah menambah kemuliaan yang ada pada diri beliau. Selanjutnya, Rasulullah memberikan perumpamaan terkait sifat beliau terhadap orang Badui tersebut. Perumpamaan beliau terhadap orang Badui tersebut adalah bagaikan seorang laki-laki yang memiliki onta, yang mana onta tersebut lari, kemudian dikejar-kejar oleh orang. Tapi apa? Semakin dikejar, malah semakin menjauh onta tersebut, tidak malah semakin mendekat. Tapi jika yang memanggil adalah pemiliknya, dan pemiliknya berkata, khallu baini wa baina naqati, biarkan aku dengan ontaku, karena sang pemilik onta itu lebih berbelas kasihan dan lebih tahu tentang karakter onta tersebut. Akhirnya ketika dipanggil, ya onta tersebut mendekat, cuma dikasih makanan sedikit, mendekat, kemudian merunduk, dan kemudian unta tersebut dikasih pelana dan pemiliknya dapat menungganginya kembali. Ungkapan ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa bagaimana kita menangani tanda kutip anak yang nakal, orang yang kurang sopan, orang yang belum tahu agama. Maka tidak serta-merta jika mereka melakukan kesalahan kita langsung memberikan teguran dengan keras, kita langsung menghakiminya. Jangan, itu sangat berbahaya. Maka apa yang harus dilakukan? Ya harus pelan-pelan. Jangan sampai
kita berniat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi hasil yang didapatkan adalah menambah kemungkaran. Maksud hati mengobati, tapi apa daya malah menyakiti. Kemudian Rasulullah di akhir berkata, jikalau saya membiarkan kalian semua ini menyikapi apa yang dilakukan oleh laki-laki Badui tersebut, tentu kalian akan membunuhnya, dan orang Badui tersebut masuk neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Baik, dari sini jelas sekali bahwa sesuatu yang dimulai dengan kelembutan, dimulai dengan kasih sayang, akan menimbulkan hal yang indah, akan mengakibatkan hal yang indah. Jadi mari kita bersama-sama meneladani kisah dalam kitab ini terkait kasih sayang Rasulullah kepada semua umatnya, khususnya kepada orang yang belum mengerti. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.